Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pernah nggak sih merasa disakiti sama orang lain? Dikhianati, difitnah, atau mungkin dikecewakan begitu dalam, sampai rasanya sulit banget buat melupakan? Saya yakin hampir semua dari kita pernah mengalaminya. Rasanya berat, dada sesak, dan kadang muncul keinginan untuk balas dendam. Itu manusiawi. Tapi hari ini kita mau bahas sesuatu yang jauh lebih kuat dan mulia daripada dendam, yaitu menjadi seorang pemaaf. Apa sih sebenarnya arti pemaaf? Kamus Besar mendefinisikan maaf sebagai pembebasan seseorang dari hukuman atau tuntutan karena suatu kesalahan. Sederhana ya, tapi prakteknya luar biasa sulit. Memaafkan itu bukan sekadar bilang, "Iya, aku maafin kamu." Memaafkan adalah sebuah proses, sebuah keputusan sadar untuk melepaskan beban kemarahan dan sakit hati yang kita pikul. Ini bukan tentang melupakan, karena bekas luka mungkin tetap ada. Tapi ini tentang memilih untuk tidak membiarkan luka itu terus bernanah dan meracuni hidup kita. Dalam Islam, menjadi pemaaf adalah salah satu sifat yang sangat agung dan dicintai oleh Allah. Ini bukan tanda kelemahan, justru sebaliknya. Ini adalah puncak kekuatan jiwa. Coba kita renungkan. Butuh kekuatan sebesar apa untuk bisa mengalahkan ego, meredam amarah, dan mengulurkan tangan pada orang yang telah menyakiti kita? Jauh lebih besar daripada kekuatan untuk membalas. Allah sendiri adalah Sang Maha Pemaaf. Al-Ghafur, Al-Afu. Dalam Al-Quran, kita berulang kali diingatkan tentang pentingnya sifat ini. Salah satu ayat yang paling menyentuh hati ada di surat Ali Imran ayat ke-134. Allah berfirman tentang ciri-ciri penghuni surga, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Perhatikan urutannya. Pertama, menahan amarah. Ini adalah langkah awal. Saat emosi memuncak, kita tahan dulu. Tarik napas dalam-dalam. Jangan biarkan amarah mengendalikan kita. Setelah amarah itu reda, baru datang langkah berikutnya yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu memaafkan kesalahan orang. Dan puncaknya, Allah menyukai orang yang berbuat kebajikan. Artinya, memaafkan itu sendiri adalah sebuah perbuatan baik yang luar biasa nilainya di sisi Allah. Bahkan, memaafkan itu seringkali dikaitkan langsung dengan ampunan dari Allah untuk diri kita sendiri. Di surat An-Nur ayat 22, Allah berfirman, yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Subhanallah, ini seperti sebuah tawaran indah dari Allah. Maafkanlah hambaku yang bersalah padamu. Niscaya aku akan mengampuni kesalahanmu. Siapa di antara kita yang tidak butuh ampunan Allah? Kita semua pendosa. Kita semua punya salah. Dengan memaafkan orang lain, kita sedang membuka pintu ampunan Allah untuk diri kita sendiri. Mungkin ada yang berpikir, tapi kesalahannya terlalu besar, dia nggak pantas dimaafkan. Nah, disinilah letak ujiannya. Kita memaafkan bukan karena orang itu pantas dimaafkan. Kita memaafkan karena kita pantas mendapatkan kedamaian. Kita memaafkan karena kita ingin meneladani sifat Allah yang Maha Pemaaf. Kita memaafkan karena kita ingin mendapatkan ampunan dan cintanya. Fokusnya bukan pada dia, tapi pada hubungan kita dengan Allah dan pada kesehatan mental kita sendiri. Coba bayangkan, dendam dan amarah itu seperti bara api yang kita genggam erat-erat dengan niat untuk melemparnya ke orang lain. Siapa yang pertama kali terbakar? Tangan kita sendiri kan? Begitulah dendam bekerja. Ia membakar kedamaian kita dari dalam, membuat kita terus-menerus memutar ulang kejadian menyakitkan itu di kepala, menguras energi,
dan membuat hati kita gelap. Memaafkan adalah proses melepaskan bara api itu. Mungkin tangan kita sudah sedikit melepuh, tapi setidaknya kita berhenti membakar diri kita sendiri. Kita membebaskan diri kita dari penjara masa lalu yang kita ciptakan sendiri. Lihatlah teladan terbaik kita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa banyak penderitaan yang beliau alami. Beliau diusir dari kampung halamannya, dilempari kotoran, dicaci maki, bahkan nyawanya terancam. Tapi apa yang beliau lakukan saat berhasil menaklukkan kota Mekah? Momen Fatu Makkah adalah puncak dari kekuatan memaafkan. Beliau berhadapan dengan orang-orang yang dulu menyakitinya, yang kini tertunduk pasrah di hadapannya. Beliau bisa saja membalas semuanya, tapi apa yang beliau katakan? Pergilah kalian semua, kalian bebas. Luar biasa, beliau memilih untuk memaafkan secara total. Inilah akhlak Al-Quran yang sesungguhnya. Jadi, bagaimana cara kita melatih diri menjadi pemaaf? Pertama, sadari bahwa ini adalah proses, tidak harus instan. Mulailah dengan niat karena Allah. Katakan pada diri sendiri, "Ya Allah, aku memaafkan dia karena Engkau. Aku ingin mendapatkan ridhoan-Mu, ampunan-Mu, dan kedamaian dalam hatiku." Kedua, coba lihat dari sudut pandang yang berbeda. Mungkin orang yang menyakiti kita sedang punya masalah, sedang tidak bahagia. Atau mungkin dia sendiri tidak sadar betapa dalam perbuatannya telah melukai kita. Ini bukan untuk membenarkan perbuatannya, tapi untuk membantu kita lebih mudah berempati dan melepaskan amarah. Ketiga, doakan kebaikan untuknya. Ini mungkin yang paling sulit, tapi juga yang paling ampuh. Saat kita mendoakan kebaikan untuk orang yang menyakiti kita, hati kita perlahan akan melunak. Kita sedang mengganti energi negatif kebencian dengan energi positif doa. Dan yang terakhir, fokus pada penyembuhan diri sendiri. Alihkan energi yang tadinya habis untuk marah dan dendam ke hal-hal positif. Perbanyak ibadah, kumpul dengan orang-orang baik, lakukan hobi yang kamu suka. Beri dirimu waktu dan ruang untuk pulih. Memaafkan adalah hadiah terbaik yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri. Teman-teman, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dengan membawa beban kebencian. Mari kita belajar menjadi pribadi yang lebih lapang dada, lebih pemaaf, meneladani sifat-sifat Allah dan Rasul-Nya. Dengan memaafkan, kita tidak hanya membebaskan orang lain, tapi yang terpenting, kita membebaskan diri kita sendiri, menuju ketenangan jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Semoga Allah senantiasa melembutkan hati kita, melapangkan dada kita, dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang pemaaf. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa untuk bagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.